Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan tentang beberapa soal yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah jika dua buah dadu dilempar berbarengan, maka berapa probabilitas keluarnya total angka 5 dan angka 9. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, bahwasanya dua buah dadu kalau dilempar berbarengan, maka dia akan mendapatkan kemungkinan ruang sampelnya adalah sebanyak 36 ruang sampel. Ya. Untuk dua buah dadu itu ada 36 ruang sampel, karena satu dadu itu ada kemungkinan 6 dikalikan 6 lagi, ya. Karena dua dadu maka dia menjadi 36 ruang sampel. Jika A itu adalah kejadian dua dadu yang jumlahnya 5, maka angka yang jumlahnya 5 itu adalah angka 1, 4, dan 41. Kemudian 23 dan 32. Berarti ada 4 kejadian. Jadi A itu adalah kejadian jumlah dadunya, jumlah angkanya adalah 5. Kemudian B adalah kejadian jumlah dadunya itu, jumlah angkanya adalah 9. Yaitu 4, 5, 5, 4, 3, 6, 6, 3. Ya. Tidak ada yang 27 atau 72 karena tidak ada dadu itu berangka 7. Dadu itu mempunyai angka yang maksimum adalah 6. Berarti pada kejadian B yang jumlah angkanya adalah 9, maka dia ada 4 kejadian. Maka probabilitas munculnya dadu jumlah angka 5 yaitu adalah 4/36 sama dengan 1/9. Kemudian probabilitas munculnya dadu jumlah angka 9 adalah 4/36. Itu sama dengan 1/9. Sehingga munculnya jumlah dadu angka 5 dan jumlah 9 adalah probabilitas A union B, itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Karena kedua probabilitas ini tidak saling mempengaruhi, ya. Maka di sini adalah untuk probabilitas A itu 1/9, probabilitas B adalah 1/9, maka probabilitas A union B itu adalah 2/9. Kemudian permasalahan yang kedua. Diketahui jumlah mahasiswa satu kelas adalah 30. 20 orang lulus mata kuliah statistik. Jadi 20 dari 30 itu lulus mata kuliah statistik. Kemudian 12 orang lulus mata kuliah matematik ekonomi. Yang lulus salah satu mata kuliah itu ada 10 orang. Berapa probabilitas mahasiswa yang lulus kedua mata kuliah tersebut? Gambarkan diagram Venn-nya. Solusinya adalah A adalah probabilitas mahasiswa yang lulus mata kuliah statistik. Jadi probabilitasnya adalah 20 dari 30. Jadi 2/3. Ya. Perlu diingatkan di sini bahwasanya probabilitas nilainya, angkanya adalah angka pecahan antara 0 sampai dengan 1. Ya, jadi tidak ada probabilitas yang lebih besar dari angka 1. Kemudian B adalah probabilitas mahasiswa lulus mata kuliah matematika ekonomi, yaitu 12/30 atau sama dengan 2/5. Nah, probabilitas mahasiswa lulus satu mata kuliah, yaitu A union B, yaitu adalah 10. Berarti 10/30, itu sama dengan 1/3. Maka probabilitas mahasiswa yang lulus kedua mata kuliah, adalah probabilitas A perpotongan B, ya, A perpotongan B, yaitu sama dengan A probabilitas A ditambah dengan probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A union B, yaitu 20/30 ditambah 12/30 dikurangi 10/30 sama dengan 22/30, atau kalau disederhanakan menjadi 11/15. Jadi itulah probabilitas mahasiswa yang lulus pada kedua mata kuliah. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwasanya probabilitas itu adalah merupakan angka pecahan. Ya. Jadi kalau bukan angka pecahan berarti salah. Dan dalam diagram Venn-nya adalah ini A itu adalah 20, kemudian B itu adalah 12, kemudian perpotongannya ini
yang lulus mata kuliah, yang dua mata kuliah itu adalah ada 22 ya. Ada 22. Kemudian nomor 3, diketahui fungsi kontinus yaitu 5/7x terletak antara x sama dengan 3 dan x sama dengan 8. Jadi fungsi tersebut adalah fungsi garis lurus yaitu x yaitu 5 plus 7x. Kita gambarkan dulu pada diagram 2 dimensi, yaitu jika cara menggambarkannya adalah kita masukkan jika x-nya 3, x-nya 3 maka 5 plus 7 kali 3 berarti adalah 21 ditambah 5 berarti 26. Jadi jika x-nya 3 maka y-nya adalah 26. Jika x-nya 8 maka 5 ditambah 7 kali 8 berarti 5 ditambah 56 berarti sama dengan 61. Berarti 8 61 ya. Maka kita bisa tarik fungsinya adalah ini fungsi garis yang biru ini adalah 5 plus 7x. Nah, maka luas bidang yang di antara kurva ini dan absisnya, absis itu adalah sumbu x-nya, itu luas bidangnya berbentuk trapesium. Oleh karena itu maka luasnya adalah 26. 26 itu adalah ordinatnya. Kemudian 26 itu adalah panjang garis ini. Kemudian 61 panjang garis ini. 26 ditambah 61 bagi 2. Ini adalah rumus trapesium dikalikan dengan tingginya. Tingginya itu 8 kurang 3 sama dengan 5. Maka luasnya adalah 217,5. Ini adalah luas bidang. Nah, karena ini akan dikaitkan dengan probabilitas, maka luas bidang ini adalah disamakan dengan probabilitasnya adalah 1. Jadi kalau luasnya sekian, maka probabilitasnya adalah 1. Pertanyaan yang nomor A adalah berapa probabilitas X lebih besar daripada 5? Maka kita cari dulu fungsi X-nya. Fungsi X5 itu sama dengan 5 ditambah 7 kali 5. Berarti 35 tambah 5 sama dengan 40. Ya. Maka bidang trapesiumnya adalah seperti gambar berikut ini, yaitu 5. 5 di sini adalah fungsi dari 5 adalah 40 ya. Kemudian di sini 8-nya tetap ya. Jadi dia batasannya adalah 5 sampai 8 ya. 5 sampai 8. Sehingga adalah maka luas bidang yang diarsir ini adalah 40 ditambah 61. 61 ini adalah fungsi dari 8, kemudian dibagi 2, kemudian dikalikan tingginya 8 kurang 5 adalah 3, itu sama dengan 151,5. Nah, berapa probabilitasnya? Nah, probabilitasnya adalah 151,5 dibagi dengan 217,5 dikali 1. Berarti adalah 0,696 atau sama dengan 0,70. Jadi probabilitas X lebih besar dari 5 adalah 0,7. Ya. Jadi dalam hal ini probabilitasnya itu bukan luas. Ya. Memang luas, tapi luasnya itu dianggap sama dengan 1. Sehingga untuk hal yang lainnya adalah berapa bagian dari yang 1 tadi. Ya. Jadi dalam contoh ini adalah probabilitas X lebih besar dari 5, itu adalah luas yang dibatasi oleh bidang ini, dibagi dengan luas totalnya, maka itu adalah probabilitasnya. Kemudian berapa probabilitas 4,5 antara 4,5 sampai 6? Nah, ini kita cari dulu fungsinya. Fungsi 4,5 itu berarti adalah fungsi 4,5 sama dengan 5 ditambah 7 kali 4,5 sama dengan 36,5. Fungsi 6 itu adalah 5 ditambah 7 kali 6 berarti 47. Maka luas bidang yang diarsir ini adalah 36,5 ditambah dengan 47 bagi 2 dikali dengan 6 dikurangi 4,5 sama dengan 62,625. Maka 62,25 ini adalah seperberapa bagian dari trapesium yang luas ini. Itu adalah 62,625 dibagi 217,5 kali 1 sama dengan 0,287 atau sama dengan 0,29.
Jadi probabilitas di antara 4,5 sampai dengan 6 itu adalah 0,29. Kemudian yang C, berapa probabilitasnya yang lebih kecil dari 4,5? Seperti yang sudah kita hitung di atas, fungsi dari 4,5 itu adalah 5 ditambah 7 kali 4,5 sama dengan 36,5. Fungsi dari 3 adalah 5 ditambah 7 kali 3, 21 sama dengan 26. Ya. Sehingga maka luas bidang yang diarsir ini adalah 26 ditambah dengan 36,5 dibagi 2 dikalikan 4,5 kurang 3. Ini adalah tingginya, sama dengan 46,875. Nah, 46,875 ini adalah berapa bagian dari luas totalnya, yaitu dibagi dengan 217,5, sama dengan 0,215, sama dengan 0,22. Sehingga probabilitas di antara 3 sampai dengan 4,5 itu adalah 0,22 atau 22/100. Permasalahan berikutnya, dari pengukuran tinggi badan 30 mahasiswa, didapatkan rata-rata tinggi badannya adalah 168 cm dan standar deviasinya ada 8,5 cm. Berapa probabilitas ketinggian mahasiswa yang lebih dari 1,5 meter atau 150 cm? Dan gambarkan. Nah, untuk permasalahan yang pertama, X rata-rata adalah 168, sigmanya atau standar deviasi adalah 8,5. Berapa probabilitas X lebih besar dari 150? Kita hitung dulu Z transformasinya, yaitu 150 dikurangi 168 dibagi 8,5. Berarti minus 18 dibagi 8,5 sama dengan minus 2,1176. Nah, setelah kita dapatkan nilai Z-nya, maka kita lihat pada tabel normal. Nah, pada tabel normal berapa probabilitas dari minus 2,117. Kita lihat minus 0,21. Minus 0,21 ini 2,1. Kemudian kita tarik ke sana 7. Ya. Minus 211. 211 berarti di sini ya 211 ya. 211 kan 01 ya, berarti adalah 0,0174. 0,0174. Nah, di sini probabilitas yang lebih besar dari 150 adalah arsirnya seperti ini ya. Sedangkan nilai probabilitas itu dihitung dari sebelah kiri, yaitu sama dengan 1 ya. Nah, sedangkan yang 0,0174 itu adalah yang luas dari 150 ke arah kiri. Ya. Sehingga probabilitas yang lebih besar dari 150 adalah 1 dikurangi dengan 0,0174 sama dengan 0,9826. Atau probabilitas adalah 98%. Ya. Jadi probabilitas yang ketinggian yang lebih besar dari 150 itu adalah 98% atau 0,98. Selanjutnya, berapa probabilitas di antara 140, ketinggian 140 sampai dengan 160. Kita gambarkan dalam distribusi normalnya adalah seperti ini. Nilai normal adalah 168, nilai rata-ratanya 160 ada di sini, 140 ada di sini. Berarti ini adalah yang luas yang diarsirnya ini adalah yang disebut dengan probabilitas. Di mana 160 ini kita konversi dulu ke nilai Z, 140 kita konversi ke nilai Z, kemudian kita cari nilai probabilitasnya di tabel Z ya. Berarti adalah luas yang diarsir ini adalah luas, berarti probabilitas yang 160 yang sudah dikonversi ke nilai Z dikurangi dengan probabilitas yang 140. Oke. Nah, untuk Z yang 160 itu adalah 160 dikurangi 168 dibagi 8,5 sama dengan minus 0,9411. Kemudian kita lihat tabel Z ya, berarti minus 0,94 ya. Kita lihat ada 0,94. Nah, 0,9 di sini kita lihat, kita perhatikan di sini minus 0,9, 0,94 ya. 4 itu adalah di sini, ini adalah
1, 2, 3, 4 ya. 4 jadi 0,9 minus 0,9 1, 2, 3, 4. Berarti adalah 17 nilainya adalah di sini 0,94. Di sini 17,36 ya. 17,36 ya. Di 4 itu di sini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita dapatkan 0,1736 ya. 1736. Kemudian berapa probabilitas dari 140? Z140 itu adalah 140 dikurangi 168 dibagi 8,5. Didapatkan minus 3,29. 3,294 ya. Kita lihat nilai tabelnya itu adalah minus 329. Jadi kita lihat di sini adalah minus 3, minus 32, minus 32, minus 3,2 yang ini. Minus 3,2 kemudian sininya adalah 9. Berarti 0,05 ya. Jadi cara mencarinya adalah minus 32, kemudian ini adalah 0,09 ditambahkan ya. Berarti ini adalah 0,005. Berarti Z-nya adalah 0,005 ya. Maka probabilitas di antara 140 sampai dengan 160 adalah 0,1736 dikurangi dengan 0,0005 sama dengan 0,1731. Jadi probabilitas ketinggian badan di antara 140 sampai dengan 160 itu adalah 0,17. Berikutnya adalah hasil hitungan dari SPSS. Nah, variabelnya adalah variabel kinerja, KJN, variabel motivasi, MTF, kemudian variabel disiplin. Jadi dalam hal ini adalah kinerja dipengaruhi oleh disiplin dan motivasi. Ya. Ini ada output dari hitungan SPSS yaitu deskriptif statistik, kemudian koefisien, kemudian ANOVA. Ya. Yang ditanyakan adalah persamaan regresi dan apa arti persamaan regresi tersebut. Yang kedua adalah uji T, bagaimana tahapan uji T dan berapa nilai T tabelnya, ya, dan apa kesimpulannya. Kemudian yang ketiga adalah uji F, bagaimana tahapan dari uji F, ya. Tahapan dari uji F, berapa nilai F tabelnya dan apa kesimpulannya. Nah, dari data tersebut maka kita menjawab yang pertama adalah persamaan regresi. Untuk persamaan regresinya kita lihat pada tabel koefisien, yaitu pada koefisien yang judulnya adalah B. Maka persamaannya adalah kinerja sebagai Y-nya itu sama dengan 14,854 ditambah dengan 0,232 dis, ya, variabel disiplin ya. Kemudian ditambah dengan 0,472 variabel motivasi. Ya. Jadi persamaannya seperti ini. Apa artinya? Artinya adalah jika variabel dis sama dengan 0 dan variabel motivasi sama dengan 0, maka kinerjanya adalah sebesar 14,854. Kemudian jika variabel disiplin bertambah satu satuan, sedangkan variabel motivasinya adalah tetap, maka kinerjanya akan bertambah sebesar 0,232. Kemudian yang selanjutnya adalah jika variabel MTF atau motivasi bertambah satu satuan, sedangkan variabel disiplin adalah tetap, maka kinerjanya akan bertambah sebesar 0,472. Itulah cara membaca persamaan daripada regresi berganda. Selanjutnya tahapan dari uji T. Untuk tahapan dari uji T pada variabel disiplin dilakukan tes pada signifikansi 5% dengan menggunakan tabel distribusi T. Pada derajat kebebasan, di sini derajat kebebasan itu adalah jumlah dari pengamatan, jumlah dari data dikurangi dengan banyaknya variabel. Nah, jumlah datanya itu 107 itu dari mana? Kita lihat dari data deskriptifnya di sini ya. Ini ada N-nya sama dengan 107, berarti ada 107 responden. N-nya. Maka di sini adalah N-nya itu 107,
Sehingga derajat kebebasannya 107 dikurangi 3 sama dengan 104. Maka tahapan uji T-nya atau t-testnya adalah H0 sama dengan H0-nya adalah B sama dengan 0. HA-nya adalah B tidak sama dengan 0. B-nya adalah nilai koefisien dari variabel disiplin. Alpanya adalah dipilih adalah 0,05. Kemudian untuk detailnya kita bagi 2 berarti 0,025. N kurang K-nya adalah 107 dikurangi 3 sama dengan 104. Ini adalah derajat kebebasan. Gunanya adalah nanti kita untuk mencari pada tabel T. T hitungan dilihat dari hasil hitungan SPSS untuk variabel disiplin. T hitungnya adalah kita lihat dari T hitungnya kita lihat di sini ya, pada kolom T ini adalah 3,104 pada signifikansi 0,002 ya. Jadi kita lihat di sini adalah T hitungnya adalah 3,104. Kemudian T tabelnya kita lihat pada tabel T. Nah, pada tabel T dengan derajat kebebasan 104 pada alfa 99%. Di sini kita lihat alfa 99% ini alfa 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kita turun ke bawah, kita lihat pada 104 ya, pada 104. Di sini yang ada 100 ya. Kita dekati dengan 100, maka ini adalah nilai T tabelnya adalah 1,660 ya. Maka nilai T tabelnya adalah 1,006. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak ya, dan HA diterima. Berarti terbukti koefisien tidak sama dengan 0. Ini berarti terbukti koefisien tidak sama dengan 0. Ini berarti pula adalah variabel disiplin mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Itulah cara tahapan daripada uji T. Kemudian yang selanjutnya adalah uji T untuk variabel motivasi. Dilakukan tes pada signifikansi 5% dengan menggunakan tabel distribusi T pada derajat kebebasan 107 dikurangi 3 sama dengan 104. Sama seperti tadi variabel disiplin. Ya, kita mulai dengan H0-nya adalah B sama dengan 0, H-nya adalah B tidak sama dengan 0. Pada alfa 5%, tutilnya adalah 0,025. N kurang K-nya adalah 107 dikurangi 3 sama dengan 104. T hitungnya dilihat pada hasil hitungan SPSS, yaitu T hitungnya adalah 6,982 pada signifikansi 000. Jadi kita lihat di sini pada hasil hitungan dari SPSS adalah di sini ya. Ini adalah T-nya adalah 6,982 ya. Pada signifikansi 00. Kemudian T tabelnya kita lihat pada tabel T, yaitu sama seperti variabel disiplin adalah 1,660. Karena apa? N kurang K-nya sama, kemudian alfanya juga sama ya. Sehingga kita dapatkan di sini adalah didekati dengan N-nya 100, 1,660 ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwasanya T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti terbukti koefisien tidak sama dengan 0. Ini berarti pula variabel motivasi mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja. Selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan uji F. Uji F adalah suatu pengujian statistik apakah secara keseluruhan koefisien regresi dari variabel independen itu sama dengan 0 atau tidak. Rumus untuk menghitung F hitungan adalah seperti berikut ini. F sama dengan R kuadrat atau koefisien determinasi dibagi dengan K kurang 1. Kemudian dibagi lagi dengan 1 kurang R kuadrat yang dibagi dengan N kurang K. Di mana K itu adalah banyaknya variabel, yaitu 3. N-nya itu adalah banyaknya data, 107. K kurang 1 itu yang kita sebut dengan numerator. Nanti kita gunakan untuk mencari pada tabel F, yaitu 3 kurang 1 sama dengan 2. N kurang K itu adalah denominator, adalah 107 dikurangi 3, itu sama dengan 104. Tahapan pengujiannya adalah
H0 itu adalah B1 sama dengan B2 dan seterusnya sama dengan Bn itu sama dengan 0. Kemudian HA-nya adalah B1 tidak sama dengan 0, B2 tidak sama dengan 0, dan seterusnya sampai Bn tidak sama dengan 0. Kita akan menguji pada alfa 0,05, untuk detail alfanya 0,025. N kurang K, N kurang K-nya adalah 107 kurangi 3 sama dengan 104. K kurang 1 adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Ini gunanya untuk mencari pada tabel F. F hitung didapatkan dari hasil hitungan seperti ini. F hitungnya adalah 47,611 pada signifikansi 0,00. F tabelnya kita lihat pada tabel F. Pada tabel F-nya adalah salah satunya seperti ini ya, tabel F yang 0,05, yaitu kita lihat pada 104 ya, pada 104, kemudian NK kurang satunya adalah 2, berarti 3,08 ya. Nah, ya, sehingga F tabelnya adalah 3,08. Karena F hitungnya 47,611 lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti terbukti seluruh koefisien tidak sama dengan 0. Maksudnya adalah koefisien dari variabel independen. Ini berarti pula secara keseluruhan independent variable, yaitu variabel disiplin dan variabel motivasi, mempengaruhi nilai variabel dependen atau kinerja secara bersama-sama. Nah, demikianlah penjelasan dari beberapa soal-soal statistik yang terdahulu. Semoga penjelasan ini bisa menambah kejelasan dari mahasiswa. Terima kasih.